Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita masih akan lanjutkan dialog kita masih bersama dengan Pak Toto Saparis dari KLHK. Ya Pak Saparis, Anda mengatakan bahwa sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan bisa terjadi kerusakan lingkungan. Nah, salah satunya mungkin bisa jadi adalah karena lubang tambang. Kita nggak bisa memungkiri bahwa lubang tambang di Kalimantan Selatan itu cukup banyak, ada 814 lubang milik 157 perusahaan. Tapi kalau misalnya kita presentasikan Pak Saparis, kerusakan lingkungan karena lubang tambang ini berapa besar? Oke, kaitannya mungkin kita konteksnya banjir dulu ya Mbak ya. Dalam konteks banjir relevansinya tidak signifikan dalam konteks banjir ya. Kalau dalam konteks kerusakan lingkungan, iya kita mengakui memang itu kerusakan lingkungan karena tambang itu kan dia mengaduk-aduk tanahnya kemudian dipindahkan. Jadi itu memang betul-betul merusak, merubah landscape juga. Namun sebetulnya sudah ada koridor yang kita tuangkan untuk mengatur agar dampaknya tidak signifikan seperti itu. Seperti upaya-upaya reklamasi tambang, ex-tambang, itu oleh pemegang izin. Kemudian dia juga punya kewajiban melakukan rehabilitasi das juga oleh pemegang izin juga. Jadi sebetulnya kita menjalankan sebuah program yang paralel antara pemanfaatan yang kemudian dikontrol betul dengan upaya-upaya konservasi seperti itu. Nah, untuk daerah aliran sungai sendiri, itu evaluasinya dampak dari misalnya tambang ataupun lahan-lahan sawit seperti itu, berapa lama Pak untuk evaluasinya? Oh, kalau kita melakukan evaluasi secara periodik, jadi begini, kami itu KLHK punya unit pelaksana teknis namanya UPT ya di daerah. Namanya Kekhususdas, namanya Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Itu di 34 provinsi ada semua. Mereka melakukan asesmen terhadap bagaimana kondisi karakteristik sebuah das. Kemudian jika ada intervensi, bagaimana pengaruhnya. Setelah ada intervensi, bagaimana ada kinerjanya, naik atau turunkah, seperti itu. Termasuk kita memberi rekomendasi bagaimana upaya-upaya penanganan. Dan sebetulnya kalau kita bicara tadi das sebagai konsep besar tata ruang, itu tidak kita saja. Jadi kalau kita harus jujur Mbak, bahwa banjir itu ada pengaruhnya dari aktivitas tambang, sawit, dan sebagainya. Tapi juga ada aktivitas dari sektor-sektor yang lain, kegiatan-kegiatan yang lain. Karena di dalam das itu banyak sekali aktivitas di sana. Nah ini harus kita kasih secara utuh. Nah, kemudian kami punya kewajiban sesuai dengan tugas fungsi kami, mengatur berbagai pemanfaatan lahan non-hutan di dalam kawasan hutan. Itu berada pada koridor untuk menjaga fungsi hutan dalam konteks proteksi tanah dan pengendalian run-off atau limpasan. Itu yang kita dorong. Nah, kemudian untuk yang sektor lain kita mendorongnya melalui skema-skema internalisasi rencana pengelolaan das ke dalam tata ruang. Nah, itulah yang sebetulnya kami perlu sampaikan bahwa untuk menangani itu kami pun juga bergerak ke arah yang sifatnya koordinatif dengan instansi lain. Agar upaya penanganan das itu secara terpadu dapat terlaksana seperti itu. Nah, untuk langkah-langkah antisipatif, kemudian untuk evaluasi, ini sebenarnya untuk strategi dari KLHK sendiri lebih ke jangka pendek saja atau jangka panjang itu sudah diproyeksikan apa yang akan terjadi begitu Pak? Oh, kedua-duanya Mbak, kedua-duanya, jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi kita mengetahui misalnya upaya revegetasi, menanam kembali, itu kan pengaruhnya baru jangka panjang. Dalam short term, jangka pendek apa yang harus kita intervensikan? Nah, kami itu ada upaya yang bersifat kombinatif antara upaya rehabilitasi dengan revegetasi tadi penanaman dengan intervensi bangunan-bangunan sipil teknis skala kecil karena skala besar teman-teman di PU porsinya. Misalnya kita ada yang namanya gali plak gitu, pengendali jurang. Kemudian kita ada pembuatan sedimen trap atau penangkap sedimen berupa gali plak maupun dam penahan. Nah, itu sebetulnya kita dorong. Artinya apa? Kalau tadi disampaikan misalnya ada aktivitas tambang, iya dia mungkin menyuplai sedimen yang masuk ke sistem sungai dan mempengaruhi kapasitas tampung sungai sehingga menurun jika air datang gampang meluap. Namun dalam hal ini kita juga memberi intervensi bagaimana menjebak sedimen tadi jangan sampai menyebabkan sedimentasi di alur sungai. Nah ini upaya-upaya kita secara terpadu agar sungai itu kapasitas tampungnya juga masih natural, alami gitu ya, tidak berkurang. Sehingga jika hujan besar dia masih bisa menampung dan tidak terjadi luapan yang lebih signifikan. Cuman kita harus paham betul Mbak, bahwa hujan saat ini amat sangat besar, 200 sampai 300 mm per hari begitu ya. Nah ini
return period atau periode ulangnya hampir 1 abad, 100 tahun. Jadi begini, semakin lama return period atau periode ulang, itu semakin besar dampak debit banjir yang terjadi. Nah ini alaminya begitu, jadi sudah ada rumus hidrologi sebetulnya mengenai periode ulang hujan dan periode ulang banjir tadi. Baik, Pak Saparis, kita masih akan lanjut usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Good Morning Jakarta.